Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memandu seluruh kehidupan kita sepanjang satu hari ini di dalam Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat anugerah hari ini yang Tuhan percayakan bagi kami sekaliannya. Sebentar sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami ingin mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hati dan pikiran kami, berkati firman-Mu agar berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian kehidupan kami hari ini dan hari-hari seterusnya, selagi kami Tuhan dapat menerima anugerah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-24 dengan judul perikop dua macam dasar. Demikian firman Tuhan, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita memperdalam dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada sebuah kisah yang menarik bagaimana seorang laki-laki atau seorang pria yang putus asa dan ingin meninggalkan segalanya yang dia miliki dan yang dia hidupi di tengah-tengah dunia ini. Cerita perjuangan, jangan pernah menyerah. Saat mendung menggumpal begitu gelap, percayalah ada sinar matahari yang menunggu waktu yang tepat untuk menerangi jalan kita. Saat mendung menggumpal begitu gelap, percayalah ada sinar matahari yang menunggu waktu yang tepat untuk menerangi jalan kita. Alkisah ada seorang pria yang putus asa dan ingin meninggalkan segalanya. Meninggalkan pekerjaan, hubungan, dan berhenti hidup. Ia lalu pergi ke hutan dan berbicara untuk yang terakhir kalinya dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Tuhan, katanya, apakah Tuhan bisa memberi saya satu alasan yang baik agar saya tidak berhenti dan menyerah? Jawaban Tuhan sangat mengejutkan. Coba lihat sekitarmu. Apakah kamu melihat pakis dan bambu? Ya, jawab pria itu. Ketika menanam benih pakis dan benih bambu, aku merawat keduanya secara sangat baik. Aku memberi keduanya cahaya dan air. Pakis tumbuh cepat, daunnya yang hijau segar menutupi permukaan tanah hutan. Sementara itu benih bambu tidak menghasilkan apapun. Tapi aku tidak menyerah, kata Tuhan. Pada tahun kedua pakis tumbuh makin subur dan banyak. Tapi belum ada juga yang muncul dari benih bambu. Aku tidak menyerah. Pada tahun ketiga benih bambu belum juga memunculkan sesuatu, tapi aku tidak menyerah. Pada tahun keempat masih juga belum ada apapun dari benih bambu. Aku tidak menyerah, kata Tuhan. Pada tahun kelima muncul tunas kecil. Dibanding dengan pohon pakis, tunas itu tampak kecil dan tidak bermakna. Tapi 6 bulan kemudian bambu itu menjulang sampai 30 meter ke atas tentunya. Perlu waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akarnya. Akar itu membuat bambu kuat
dan memberi apa yang bambu perlukan untuk bertahan hidup. Aku tidak akan memberi cobaan yang tak sanggup diatasi ciptaanku, kata Tuhan kepada pria itu. Tahukah kamu, anakku, saat menghadapi semua kesulitan dan perjuangan berat ini, kamu sebenarnya menumbuhkan akar. Aku tidak meninggalkan bambu itu. Aku juga tidak akan meninggalkanmu. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kata Tuhan. Bambu mempunyai tujuan yang berbeda dengan pakis, tapi keduanya membuat hutan menjadi indah. Waktumu akan datang. Kamu akan menanjak dan menjulang tinggi. Saya akan menjulang tinggi. Apa? Tanya pria itu. Setinggi apa aku nanti? Setinggi apa pohon bambu bisa menjulang? Tanya Tuhan. Setinggi yang bisa dicapainya, jawab pria itu. Ya benar. Agungkan dan muliakan namaku dengan menjadi yang terbaik. Meraih yang tertinggi sesuai dengan kemampuanmu, kata Tuhan. Pria itu lalu meninggalkan hutan dan mengisahkan pengalaman hidup yang berharga ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, saat-saat ini kita mungkin sedang dibentuk untuk berakar semakin kuat di dalam Tuhan dan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Saat-saat sulit, kehilangan pekerjaan, kita mungkin sedang dilatih untuk bergantung, berakar, bertumbuh semakin kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang ingin diajarkan atau dikatakan oleh kisah seorang pria yang berputus asa tadi. Dan ini juga yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita terus bertumbuh, berakar di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan agar kita memiliki dasar yang kuat untuk menopang pertumbuhan iman percaya kita kepadanya. Dalam situasi yang sulit, rumit, penuh dengan pergumulan ini, kita dituntut untuk tetap bertumbuh dan berakar, berbuah dalam kesaksian kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita senantiasa melakukan apa yang perlu dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kami baca, kami renungkan, dan tentu kami akan lakukan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh, yaitu Engkau ya Tuhan. Saat-saat ini kami sedang diuji, sedang dilatih untuk tetap berakar, bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Kami klaim janji-janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Jika kaki kami kuat, iman percaya kami semakin kuat, kami tidak akan mudah dirobohkan dan dikalahkan oleh apapun penderitaan, pergumulan yang sedang dan akan terus kami jalani. Terima kasih Tuhan, sertailah kami semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin.